Oke, baik teman-teman sekalian. Eh, kita buka aplikasi. Nah, ketika kita buka aplikasi Accurate ini, teman-teman sekalian, maka defaultnya itu akan tampil eh, kotak dialog atau kotak informasi shortcut menu seperti ini, teman-teman sekalian. Pertama, pembuatan data baru perusahaan. Yang kedua, ini adalah membuka data perusahaan yang ada. Kemudian yang ketiga ini adalah membuka data yang terakhir ya, dan lain seterusnya. Ini ada contoh perusahaan, kemudian setting atau untuk perbaikan data kalau ada yang ingin kita setel kembali, kemudian ini data backup, data cadangan. Kita bisa buka yang menu yang kedua ini, teman-teman sekalian, buka data perusahaan karena kita sudah buatkan datanya kemarin. Maksud saya pekan yang lalu ya. Kalau muncul eh, kotak dialog seperti ini untuk membuka database, teman-teman sekalian, pastikan saja centangnya di lokal, kemudian kita pilih folder yang kemarin kita buat, ya, yang sebelumnya kita buat. Nah, di sini ada data perusahaan dengan ekstensi GDB. Kita pilih data untuk kelas E ini ya, Diva Notebook untuk kelas E. Kemudian kita klik open. Selanjutnya kita klik OK. Bintang silakan. Eh, sorry, saya kira raise hand ini bintang, ternyata baru mau bergabung ya. Admit. Ya, teman-teman sekalian, setelah kita klik tadi database itu yang kita mau buka, ini ada persyaratan untuk membuka database-nya dengan memasukkan username dan password. Ya, defaultnya adalah supervisor. Nggak usah dirubah-rubah biar gampang. Saya pun nanti kalau mau memeriksa database-nya gampang ya dengan password supervisor. Kita klik OK, kemudian kita akan diarahkan ke dalam aplikasi ini, eh, web browser untuk informasi ya, informasi saja teman-teman sekalian. Ini tidak bisa kita close. Pengingat ini kita bisa close ya, seperti itu ya. Yang lalu itu teman-teman sekalian, untuk memastikan akun kita sudah benar, sudah tepat, kita bisa masuk ke menu daftar, kemudian daftar akun ya. Nah, ini dia akun untuk perusahaan Diva yang secara sederhananya ya. Kalau berjalan nanti eh, ada penambahan akun, itu bisa kita tambahkan menyusul kemudian. Teman-teman yang mungkin sudah memiliki bukunya atau menguasai bukunya, bisa ke halaman 198 kalau tidak salah ya. Ya, yakni mengatur akun default ya teman-teman sekalian. Jadi ada akun-akun default atau akun tetap yang akan terlink ya, terutama terkait dengan transaksi mata uang teman-teman sekalian, dan transaksi utang ya. Jadi harus kita atur akun-akun defaultnya itu ya teman-teman sekalian. Kita bisa masuk ke untuk mengatur akun default itu di menu persiapan yang di atas ini, teman-teman sekalian, baris kedua. Baris pertama ini kan judulnya Accurate, kemudian ada nama perusahaannya. Baris kedua ini ada menu bar, yang baris kedua. Baris ketiga ini ada tab-tab menu yang terbuka. Kemudian kalau yang saya maksud baris keempat adalah ini di bawah ya.
yang uh, menu tab ada baru, ubah, hapus dan lain-lain sebagainya ya. Jadi kita di baris kedua teman-teman sekalian masuk ke menu persiapan, kemudian preferensi ya, preferensi. Nah, setelah itu teman-teman sekalian, setelah kita klik maka keluarlah tampilan awal dari menu preferensi ini. Kita berikutnya mengklik akun default mata uang. Akun default mata uang. Setelah kita klik akun default mata uang, maka akan muncul akun default yang berkaitan dengan transaksi-transaksi mata uang ini ya, teman-teman sekalian. Kita perhatikan apakah sudah sesuai atau tidak. Kalau berbeda nanti kita boleh ganti. Yang pertama untuk akun hutang itu sudah tepat menggunakan akun 2000.02 hutang dagang ya. Kalau ada yang berbeda, diklik saja ini baru pilih hutang dagangnya ya. Kemudian akun piutang itu 1100.02 piutang dagang. Kalau ada yang berbeda, teman-teman klik saja di sini, kemudian pilih piutang dagang ya. Berikutnya uang muka pembelian. Nah, ini di menu saya ini berbeda, teman-teman sekalian. Saya mau ganti dengan mengklik piutang karyawan ini, kemudian saya ganti dengan memilih uang muka pembelian ya, dengan nomor akun 1100.01. Nah, berikutnya uang muka penjualan. Ya, ini belum terisi, kita harus isi sendiri. Kita klik uang muka penjualan ada paling bawah dengan nomor akun 2000.01. Kemudian berikutnya untuk diskon penjualan kita cari potongan penjualan ya. Kita cari potongan penjualan ada di bawah. Kita klik, maka otomatis nomor akunnya pun akan ikut dengan nomor akun 4000.05. Rugi terrealisir dan laba rugi tak terrealisir ini dikosongkan saja teman-teman sekalian. Tidak perlu kita isi ya. Nah, saya geser dulu. Setelah itu kita bisa klik OK, teman-teman sekalian. Kita bisa klik OK. Oh, satu lagi tadi ya. Sorry, harusnya satu lagi tadi. Kita kembali ke menu persiapan, teman-teman sekalian. Kemudian preferensi. Kemudian di bawah akun default mata uang ini ada kan akun default barang ya. Itu kita atur juga. Kita klik akun default barang. Kita perhatikan apakah sudah sesuai ya. Nanti kalau tidak sesuai baru kita ganti ya. Untuk akun persediaan sudah tepat 1.200 persediaan notebook. Untuk akun penjualan sudah tepat 4000.01 penjualan notebook. Untuk akun retur penjualan sudah sesuai 4000.04 retur penjualan. Kemudian akun diskon barang sudah tepat 4000.05 untuk potongan penjualan. Berikutnya akun barang terkirim sudah sesuai 1201 barang terkirim. Berikutnya akun HPP harga pokok penjualan sudah tepat dengan nomor akun 5.000. Kemudian akun retur pembelian ya, ini sudah sesuai ya. Jadi untuk retur pembelian dia langsung mengurangi atau ya mengurangi persediaan nanti ya teman-teman sekalian, sehingga akun defaultnya di sini kita atur persediaan saja, persediaan notebook. Kemudian akun beban, nah ini kalau akun defaultnya akun beban untuk barang teman-teman sekalian itu kita gunakan, tunggu saya cek, kita gunakan biaya promosi ya, bukan biaya administrasi dan umum. Kita klik, kemudian cari biaya promosi ya.
Ini akun beban untuk barang, teman-teman sekalian. Baru kita klik biaya promosi, nomor akunnya 6001. Kemudian di bawah ini akun belum tertagih, sudah sesuai 2100. Nama akunnya penerimaan barang belum ditagih ya. Oke, cukup seperti itu teman-teman sekalian. Bisa semua ya. Setelah teman-teman memastikan semuanya sesuai, kita bisa klik OK. Ya, Nurul Hilalia silakan. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Ini Pak, di akun belum tertagih Pak. Ya, kenapa dek? Tidak tidak ada pilihannya Pak, hanya hutang Bank BRI sama PPN Keluaran. Oh, berarti coba bentar. Coba kita share screen kalau pakai laptop kita. Coba kita share screen. Dilihat dulu. Belum tertagihnya tidak ada. Ya, coba ke daftar dulu daftar akun. Ini ada 2100. Kayaknya tadi nomor akunnya 2200 tertulis di situ deh. Iya, 2200 memang karena dia masuk pilihannya ini yang eh coba kembali ke tab ini tadi lagi yang preferensi ini yang di atas deh, preferensi. Ini anu saja, klik saja yang ini. Ya, coba tunggu. Ya, klik itu, klik yang hutang Bank BRI. Oh, tunggu nah saya cek punya saya ya. Bentar. Bentar. Barang. Oke, sebentar. Penerimaan barang. Oke. Nah, sekarang ke itu Ki, ke klik lagi ini yang daftar akun tak ini yang tabnya daftar akun di sampingnya preferensi. Langsung ya, boleh. Nah, klik dua kali Ki ini penerimaan barang belum tertagih tak. Klik dua kali, kita ubah jenis. Oh, coba. Nggak bisa diklik ini akun hutang ya. Pak, tidak Nggak. bisa karena bagian Oh iya, induk. kalau begitu kita hapus Ki dulu ini deh. Hapus saja ini. Klik me dulu batal. Batal. Karena harusnya yang tak tertagih itu hutang lancar deh. Coba batal dulu baru klik kanan situ. Itu yang tadi barang tak ter. Ya, oke. Klik oke. Oke. Nah, buat baru dulu, buat baru. Baru tipe akunnya eh coba utang lancar. Utang lancar di bawah. Iya, hutang hutang lancar lainnya boleh. Ya. Nah, ganti Miki itu 2100. Namanya apa tadi itu? Eh penerimaan barang belum ditagih. Penerimaan barang belum ditagih.
Penerimaan barang belum ditagih. Oke. Nah, sekarang ke preferensi. Ya, perbarui ke preferensi. Ya, sudah. Cuma berbeda ki jenisnya ya. Jadi yang kemarin kita edit itu berarti adalah akun hutang, toh? Oh iya, Nggak Pak. apa-apa. Yang Terima lain kasih, kalau ada Pak. yang seperti itu, dicek jenis akunnya ya, Dek. Ya, oke deh. Kita lanjut ke kita lanjutkan dulu ke. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, kalau ini sudah selesai bisa kita klik OK biar tertutup. Kita bisa tutup juga daftar akun yang ini. Selanjutnya kita akan menginput data pajak ya, PPN-nya, teman-teman sekalian. Untuk PPN-nya kan kalau perusahaan manufaktur ataupun perusahaan dagang itu harus menyertakan di setiap transaksi jual belinya itu PPN keluaran dan PPN masukan ya. Jadi itu nanti akan dihitung oleh negara, dipungut oleh negara sebagai pendapatan negara, teman-teman sekalian. Jadi setiap barang yang kita beli di toko itu ya, eh, di toko ya itu sudah include dengan PPN ya, pertambahan nilainya teman-teman sekalian. Kita bisa pilih menu daftar di atas, menu daftar, kemudian kita pilih paling bawah daftar lain ya, teman-teman sekalian. Daftar lain, di daftar lain ini ada kode pajak. Nah, kita klik yang kode pajak ini. Ya, ini belum ada pajak, teman-teman sekalian, makanya kita harus menambah satu kode pajak ya. Kita klik di tab baris keempat ini ada baru, baru di bawah ini teman-teman sekalian. Kita klik baru, kemudian kita isi di namanya adalah PPN, PPN, kemudian nilainya. Nah, ini kan PPN sekarang 12% sebenarnya ya, teman-teman sekalian. Eh, Meskipun ada peraturan terbaru itu sejak diributkan yang lalu, teman-teman sekalian. Ini sekaligus pembelajaran karena sudah Miki dapat perpajakan di bawah toh lalu. Nah, sekarang PPN itu tarifnya memang 12% untuk barang non premium ceritanya ya. PPN 12%, di undang-undang itu 12%, teman-teman sekalian. Tetapi karena masyarakat ribut yang lalu ketika menjelang diberlakukan, maka untuk menyiasatinya, sorry, untuk tahun 2025 ke atas itu kan 12% ya. Sedangkan 2024 yang lalu itu masih 11 rata. PN-nya 11%. Ya, karena pemerintah membutuhkan banyak dana, teman-teman sekalian, maka salah satu caranya adalah memungut pajak atau menambah penerimaan pajak ya, sehingga PPN ini dinaikkan. Masalahnya, teman-teman sekalian, PPN ini kalau dinaikkan akan berpengaruh ke semua barang karena PPN ini kan pukul rata ya. Tidak ada yang dikecualikan. Semua barang yang diperjualbelikan itu dikenakan PPN. Nah, tetapi karena masyarakat mempersoalkan ini lalu, maka pemberlakuan 12% ini untuk sementara ya, tidak tahu sampai kapan, untuk sementara itu hanya untuk barang mewah ya. Jadi 12% untuk barang mewah, barang premium istilahnya ya. Seperti beras premium, kalau beli ki apa segala macam, itu 12%. Tetapi untuk barang-barang kebutuhan pokok yang tidak premium itu tetap 12%, tetapi dasar pengenaan pajaknya
dikali pengenaan dasar pengenaan ya cocok ya. Pengenaan pajaknya itu dikalikan 11/12. Iya, agak ribet ini cara hitungnya teman-teman sekalian. Jadi tetap 12%, tapi dasar pengalinya nanti dikali dulu dengan 11/12. Sehingga hasilnya sama saja kalau harganya itu dikali 11%. Ribet toh pemerintah. Nah itu untuk menyiasati isu kemarin yang ribet-ribet ya. Jadi untuk sementara itu dikalikan dulu 11/12. Teman-teman sekalian. Supaya rakyat ini tidak ngamuk. Untuk sementara itu 11/12. Nanti kalau ditarik ini 11/12 nanti akan otomatis kembali ke 12% karena tarifnya tidak diubah ya. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi kalau kita misalnya beli minyak goreng di Indomaret itu misalnya harganya 20.000 teman-teman sekalian. Secara otomatis nanti atau mesin kasir itu akan mengalihkannya dengan 11/12 dikali 12%. Nah, hitungan ini sama saja kalau langsung saja kita kali 20.000 ini dikali 11%, ya. Seperti itu. Supaya pemerintah nanti gampang kalau sudah reda ini isunya, ya 11/12-nya ini dihilangkan, nah maka akan kembali ke 12%. Seperti itu ya, supaya untuk wawasan saja. Siapa tahu ditanya, Ki, sama orang terkait PPN itu, ya jawabannya seperti itu. Ya sih, jadi dasar pengenaannya yang diubah, bukan tarifnya ya. Karena ini untuk pembelajaran teman-teman sekalian, kita pakai saja yang 10% ya. Kita kembali saja ke modul, kita pakai yang 10%. Kemudian kodenya T ya, teks, supaya gampang nanti kita ingat. Keterangannya ini adalah pajak, kepanjangannya saja kita tulis, pajak pertambahan nilai ya. Kemudian untuk penjualan ya, ketika nanti kita melakukan ketika Diva Notebook ini menjual, dia nanti kan memungut pajak PPN ke customer ya. Jadi kalau nilai komputernya itu 5 juta, maka 5.050.000 yang dibayar oleh customer. Nah, 50.000-nya ini masuk ke negara dalam bentuk pajak keluaran ya. Jadi kalau penjualan itu disebut sebagai pajak keluaran ya. Kita cari akunnya pajak keluaran. Ini dia. Dengan nomor akun 2.300 ya. Sedangkan kalau Diva Notebook nanti membeli dari pemasok, teman-teman sekalian, itu kan dipotong oleh pemasok juga sudah dia potong, dia pungut juga pajak ya, dia tambahkan juga pajak ya. Jadi penambahan itu nanti kita catat sebagai pajak PPN masukan ya, teman-teman sekalian. Jadi ada PPN atas barang yang masuk ke perusahaan disebut PPN masukan. Pajak yang dipungut atas barang yang keluar dari perusahaan itu disebut PPN keluaran ya. Semoga bisa biasa tak tukar-tukar ini ingatan tak teman-teman sekalian. Jadi ingat mikir saja begitu. Kalau penjualan berarti barangnya keluar dari perusahaan, berarti nama pajaknya adalah PPN keluaran. Nah, kalau pembelian ya, kita kan membeli barangnya datang masuk ya ke perusahaan, berarti dia adalah PPN masukan. Terutama teman-teman yang magang ini ya perhatikan Ki. Siapa tahu di perusahaan tak melakukan pengadaan, pembelian ada PPN-nya itu deh. Ini bisa kita klik OK. Sudah semua ini ya. Kita bisa klik OK. Kemudian di menu kode pajak ini kita bisa perbarui. Nah, jadi sudah ada kode pajak. Jadi nanti kalau transaksi bisa kita tulis T nanti di fakturnya sehingga akan merujuk ke pajak pertambahan nilai ya.
Seperti itu teman-teman sekalian. Kemudian selesai pajak, kita menuju ke melengkapi informasi pelanggan, pemasok, dan informasi barang. Ya, ini bisa kita close. Kemudian teman-teman sekalian kita akan melengkapi itu data alamatnya pelanggan. Kita buka dulu filenya. Yang lalu saya kirim. Nggak ada di sini ya. Oh ini kayaknya. Oke. Di file yang lalu ini deh, ketika kita input daftar akun itu kan ada data pelanggan ya ini. Pelanggan 001 Mitra Sejati, alamatnya lengkap. Pelanggan kedua Andi Setiawan, Jalan Wates, ini lengkap juga. Kemudian pemasok, berikutnya barang dagang juga ya. Jadi kita input semua ini supaya lengkap di aplikasi ya. Ini kita geser dulu. Ya, langkahnya teman-teman sekalian, kita bisa masuk ke menu daftar, kemudian yang ke 1, 2, 3, 4, 5 itu ada pelanggan, teman-teman sekalian. Kita bisa klik pelanggan ini, maka akan muncul ada 3 data pelanggan kita di sini untuk pelanggan umum ini. Kita skip, kemudian pelanggan 001, namanya CV Mitra Sejahtera ya. Kita klik 2 kali CV Mitra Sejahtera. Nah, berikutnya kita lengkapi datanya. Yang pertama kita mulai dari alamat Jalan Magelang, kilometer 1. Kemudian eh, ini ada kota atau provinsi. Jalan Magelang ini kalau tidak salah Kabupaten Sleman. Jadi kalau di Jogja itu di kota Yogyakarta. Jalan yang menuju ke daerah tertentu itu dinamakan menjadi nama jalan tersebut ya. Jadi kalau Jalan Magelang ini berarti ini adalah jalan poros menuju Magelang ya. Kabupaten Sleman kotanya atau kabupatennya, nama provinsinya DI Yogyakarta. Kode posnya kita kosongkan saja. Negaranya Indonesia. Telepon 0274 64 28 95. Ya. Kemudian di sini ada faksimili 0274 64 2892. Oke. Personal kontaknya namanya Mas Heri. Untuk emailnya itu cpmitra@
Yahoo Mail atau gmail.com. Sedangkan halaman websitenya adalah www.cpmitra.com. Ya, bisa ya? Pak, mohon maaf, Pak. Iya. Mau tanya, itu yang nomor pelanggannya memang 1001 ya, Pak? Iya, kasih kita karena dia mulainya dari 1000 ya kemarin 1001. Enggak apa-apa jika kalau berbeda. Kita nomor berapa? 001, Pak. Yang Nggak- Iya, enggak apa-apa, Ji, enggak apa-apa. Saya kemarin tidak ubah itu karena otomatis dikasih aplikasi, toh. Enggak apa-apa, Ji. Karena pelanggan umum itu nomornya 1000, maka ini 1001. Enggak apa-apa, enggak masalah. Cukup ya? Oke, kalau sudah ini teman-teman sekalian kita pindah ke tabnya. Ini ada baris kelima ini di bawah, teman-teman sekalian. Keempat, Dik. Itu ada termin. Sudah alamat, kita klik termin. IDR ini tidak ada, ndak usah ada kita ubah di termin. Kita pindah ke menu penjualan. Nah, di penjualan ini kita ubah pajaknya. Pajak satu ini kita pilih PPN tadi yang kita input, teman-teman sekalian. Kita klik, nah, kita pilih pajak pertambahan nilai. Ya, untuk NPWP, NIK, tipe pajaknya ndak usah kita isi karena tidak ada informasinya di modul. Selanjutnya kontak, saya rasa tidak ada, tidak perlu ada ditambahkan di sini teman-teman sekalian. Itu saja tadi pajak pertambahan nilai dengan alamatnya kita lengkapi. Kemudian kalau sudah kita bisa klik OK ya. Kita klik OK, kita bisa perbarui. Kemudian kita lakukan yang sama untuk Andi Setiawan ya. Andi Setiawan ini alamatnya Jalan Wates, kilometer 7. Kemudian kota provinsinya ini Wates, ini kabupaten masih Sleman kayaknya ya. Kita tulis Sleman. Kemudian provinsinya DI Yogyakarta. Negaranya Indonesia. Kemudian teleponnya 0274 642 8895. Faxnya kosong. Personal kontaknya Andi, Mas Andi. Dengan alamat email Andi 18 hotmail.com. Oke, berikutnya untuk website http http://dua kali kemudian Andi 18 blogspot.com ya. Jadi Mas Andi ini bikin personal webnya di Blogspot ya. Ini free kalau pakai Blogspot ini teman-teman sekalian. Nggak perlu bayar domain, nggak perlu bayar server atau hosting ya. Sudah lengkap alamatnya teman-teman sekalian. Kita bisa pindah ke penjualan. Nggak usah termin, nggak ada yang bisa dirubah di situ. Kita ubah yang di penjualan. Kita masukkan untuk pajak satu ini pajak pertambahan nilai. Ya,
Kalau sudah seperti itu, teman-teman sekalian, kita bisa klik OK. Nah, untuk pelanggan sudah selesai, kita perbarui. Itu sudah lengkap. Setelah pelanggan ini, teman-teman sekalian, kita bisa pindah ke pemasok ya. Jadi kita kembali ke daftar, menu daftar, kemudian kita pilih pemasok. Ya, di sini ada pemasok kita, satu saja CV Citra Angkasa ya, meskipun masih ada saya di aplikasi saya ini untuk pemasok umum ya, untuk mengantisipasi kalau ada pasokan selain CV Citra Angkasa. CV Citra Angkasa ini kita klik 2 kali, teman-teman sekalian, untuk dilengkapi. Sama yang tadi, yang pertama alamatnya Jalan Solo, kilometer 5, kemudian kotanya Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta. Negaranya Indonesia. Telepon 0274 648873. Faxnya, faksimili 0274 648879. Ya, ini telepon dan faksimili kayaknya sekarang tidak, sangat jarang digunakan ya. Kayaknya angkatan tak ini, generasi kita ini tidak pernah mungkin menggunakan telepon rumah, Dik, seperti ini telepon kantor, apalagi pakai fax. Ya, kalau saya dulu masih ya. Dulu pengumuman saya itu tahun 2008. Meja sana masa cara aja. Ceramah aja Rizka, bocor suaramu Rizka. Dulu 2008 itu saya daftar program Kapal Pemuda Nusantara, teman-teman sekalian. Waktu saya masih kuliah itu pengumumannya pakai fax ya. Kita disuruh standby di kantor Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Provinsi, baru difaxkan pengumuman. Ini personal kontaknya Citra Angkasa adalah Sugeng, Mas Sugeng. Kemudian emailnya cpcitra@gmail.com. Kemudian halaman websitenya www.cpcitra.co.id. Ya, setelah selesai kita bisa masuk ke termin ya. Kalau pemasok dia pajaknya di termin ya. Kalau tadi kan pelanggan pajaknya itu di penjualan ya, teman-teman sekalian. Kalau pemasok ini pajaknya kita masuk ke menu termin ya. Kita klik termin, kemudian pajak 1 kita ganti menjadi pajak pertambahan nilai ya. Seperti itu. Yang lain kita kosongkan, kemudian setelah itu baru kita klik OK. Ini kita bisa perbarui. Selesai pelanggan, selesai pemasok. Sekarang kita bisa
update juga informasi terkait barang dagang ya, teman-teman sekalian. Ini sudah bisa kita close, pelanggan juga kita close. Kemudian kita kembali lagi ke daftar. Menu daftar ini teman-teman sekalian di atas kita pilih barang dan jasa ya. Kita klik barang dan jasa. Nah, ini ada 4 ya teman-teman sekalian. 01 itu adalah notebook Core 2 Duo, 002 notebook Core i7, 003 ini jasa pemasangan jaringan komputer. Kita bisa mulai dari notebook Core 2 Duo ya. Kita klik 2 kali. Ini terbuka data untuk Core 2 Duo. Di sini kita pastikan harganya 4 juta, kemudian kuantitasnya ada 4, ya, jadi total harga pokok ada 16 juta, teman-teman sekalian, saldo awalnya 1 Januari 2011. Kemudian kita klik tab penjualan garing pembelian, ya. Nah, sini harga jual 4.500.000. Kemudian kita ganti informasi pembelian, ini ada pemasok utama, kita pilih Citra Angkasa ya, dia pemasok utamanya ya. Tapi di Citra Angkasa kita kosongkan itu jumlah minimal reorder dan kode pajaknya. Oh, ini kode pajak bisa kita kasih kode T. Kita tulis saja T, teman-teman sekalian, karena tadi di awal kita sudah buat kode T itu adalah pajak pertambahan nilai ya. Setelah itu kita pindah ke menu akun-akunnya di samping ya. Ya, kita pastikan sesuai dulu teman-teman sekalian. Persediaan sama, persediaan, penjualan sama, retur sama, diskon, potongan penjualan, cocok, barang terkirim ya. Kemudian HPP 5.000 HPP, retur pembelian, mengurangi persediaan, cocok. Dan terakhir akun belum tertagih juga sudah sesuai ya. Setelah itu kita bisa klik OK. Kita bisa buka lagi Core i7. Core i7. Data umumnya ini sudah kita isi pada saat membuat data baru kemarin. Kemudian kita klik penjualan dan pembelian. Harga jual 6 juta teman-teman sekalian. Pemasok utamanya ini juga kasih kode T ya. Untuk kode pajaknya kasih kode T. Pemasok utamanya adalah CV Citra Angkasa ya. Yang lain boleh dikosongkan. Kemudian kita cek akun-akunnya apakah sudah sesuai atau tidak. Persediaan, penjualan, retur penjualan, diskon penjualan cocok, barang terkirim, HPP, retur pembelian, dan akun barang belum tertagih ya. Saya mohon izin minum dulu. Bentar. Oke, setelah sesuai semua ini teman-teman sekalian, kita bisa klik OK. Ya, untuk jasa berikutnya kita klik jasa pemasangan jaringan.
Penjualan pembeliannya, kode pajaknya T, akun-akunnya, diskon penjualan. Oh iya, penjualannya ini salah ya. Ini kita mau ganti ke penjualan, ada penerimaan jasanya sendiri. Pendapatan jasa pemasangan jaringan, toh. Ini kita ganti, bukan penjualan notebook, tetapi pendapatan pemasangan jaringan ya. Untuk diskon, potongan penjualan sudah sesuai. Setelah itu teman-teman sekalian kita bisa klik OK. Selesai, kita bisa perbarui, kemudian transaksi kita sudah siap untuk menginput transaksi di jurnal umum ya, teman-teman sekalian. Saya kirimkan di kolom chat transaksi yang akan kita input. Kita kirimkan transaksinya. Bapak mau bertanya, Ya, silakan. yang di bagian akun yang apa ya, tuh code itu tadi Pak, yang pertama, yang bagian informasi penjualan di bagian kode pajak penjualan dikasih masuk juga kode T. Iya, 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 iya. Saya lupa aja itu tadi. Coba ya. Barang jasa, notebook Core 2 Duo, penjualan. Ya, kasih kode T juga di atas ya. Lewat tadi, supaya terpotong nanti pajaknya. Oke, terima kasih. Itu Ji, Adifa. Ya Pak, itu saja, makasih. Oke, saya sudah kirim transaksinya di kolom chat, teman-teman sekalian. Silakan dibuka, baru kita input transaksi ya. Pak, Ya, yang di bagian tadi pemasok. ya. Tadi yang diedit cuma alamat Pak, karena agak jelek tadi jaringan jadi tidak kedengaran suara Pak. Pemasok itu kita edit juga transaksi, sorry, penjualan pembeliannya, dek. Supaya kita ubah juga pajak pertambahan nilainya. Tunggu. Daftar pemasok. Edit juga ini terminnya, baru ganti pajak pertambahan nilai di sini, ya. Itu saja sih, Oh iya, teman-teman. permisi, Pak. Oke. Ini transaksinya, teman-teman sekalian, yang saya kirim di eh, kolom chat. Ada 5 transaksi dari tanggal 2 sampai tanggal 9. Kita mau input. Ya, untuk menginput transaksi di jurnal umum ini, teman-teman sekalian, Allahu Akbar. Kita bisa masuk ke menu aktivitas ya. Di aktivitas ini kita bisa pilih di menu buku besar, ada bukti jurnal umum ya. Silakan klik bukti jurnal umum. Itu bisa juga melalui menu yang di samping sini sebenarnya. Cuma kita pakai saja sesuai petunjuk modul aktivitas buku besar bukti jurnal umum ya. Nah, otomatis akan muncul form ya. Form untuk menginput jurnal umum, teman-teman sekalian. Kode vouchernya tidak usah diubah, biarkan secara otomatis akan terurut sendiri oleh aplikasi.
Sekarang kita ubah saja tanggalnya. Untuk tanggal 2 Januari 2011 ini ya, untuk transaksi pertama itu di 2 Januari kita ubah. Kita kembali ke 2011, harap dicermati. Ini juga bagian dari pembelajaran bahwa setiap akuntan itu harus cermat dalam menginput transaksi ya, teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya kalau mau ki mudah diubah ki tahun eh, tahunnya modul menjadi 2024 atau 2025, tetapi biar teman-teman juga belajar cermat ya. Kalau ada kesalahan nanti, misalnya saya saat ujian ya itu bagian dari penilaian ya. Teman-teman sekalian, di kolom description ini kita isikan keterangan ya. Untuk transaksi pertama ini keterangannya adalah pembelian perlengkapan kantor. Ini yang dimaksud perlengkapan kantor adalah inventaris kantor ya. Saya kasih juga keterangan inventaris kantor. Karena kalau perlengkapan kantor ini seolah-olah perlengkapan yang aset lancar, padahal ini aset tetap ya. Perlengkapan kantor secara tunai nilainya 10 juta. Kita tulis juga nilainya deh. 10 juta rupiah. Nah, atas transaksi ini perlengkapan kantor atau inventaris kantor bertambah 10 juta dan kas berkurang 10 juta. Tentunya ayat jurnalnya adalah inventaris kantor pada kas. Saya mengantuk sekali ini teman-teman sekalian. Kita bisa input ayat jurnalnya di bawah ini teman-teman sekalian di account number atau di nomor akunnya. Kalau kita klik akan muncul icon pencarian ini. Kita bisa klik akun pencarian tersebut. Kemudian kita menuju ke inventaris kantor ya. Nih, nomor akun 1500.02 inventaris kantor. Kita bisa klik 2 kali. Akan masuk akun inventaris kantor. Kemudian angka debitnya kita ubah menjadi 10 juta. Kemudian kita enter sampai muncul baris kedua ya. Di baris kedua ini kita cari akun kas pasangannya 001, 1001 maksud saya. Kita klik 2 kali. Nah, maka otomatis saldo 10 jutanya di kredit akan menyesuaikan ya. Kita tidak bisa input kita tanpa menginput sendiri dia akan menyesuaikannya. Seperti itu teman-teman sekalian. Jurnal umumnya untuk mencatat jurnal transaksi pertama. Nah, di bawah ini, di bawah kanan ya atau kanan bawah itu ada menu untuk menyimpan dan membatalkan rekaman ya. Ada simpan dan baru kalau kita mau input lagi, kemudian simpan dan tutup kalau sudah selesai menginput ya. Kita klik simpan dan baru. Sekalian kita mau input semua lima-limanya ini ya. Oke, bukti berikutnya voucher 1003 untuk transaksi kedua tanggal 4 ya. Kita ubah tanggalnya menjadi 4 Januari 2011. Description-nya adalah perusahaan membayar sewa ruang ya, berarti pembayaran sewa ruang di masih dalam kurung di muka untuk 1 tahun. Sampai 31 Desember 2011. Nilainya adalah 5 juta.
Oke, transaksi ini teman-teman sekalian mengakibatkan sewa dibayar di mukanya bertambah 5 juta dan kasnya berkurang ya. Dah mengantuk kok. Oke, teman-teman sekalian kita lanjut. Nomor akun kita pilih sewa ruang dibayar di muka ya. Kalau tidak salah ini dia 1.400 ya. Kita klik 2 kali 1.400, nominalnya 5 juta. Kalau tulis angka tidak usah dikasih titik, nanti dia secara otomatis ada titiknya ya. Kemudian kita enter, kita cari pasangannya yakni kas. Karena dibayar tunai 5 juta. Oke, kita bisa simpan dan baru. Kita input transaksi nomor 3 itu tanggalnya 6 Januari. Kita backdate ke 2011 lewat 6 Januari. Description-nya adalah penerimaan pendapatan. Service notebook sebesar 450.000. Jadi jurnalnya itu adalah kas 450.000 pada ya dia silakan Eh, pada pendapatan ya. yang tadi itu Pak, pembayaran sewa ruang, voucher, nomor voucherku saya 1.004 Ki. 1.004. Jangan sampai ada transaksi tak double. Nggak Di ada. mana dicek itu Pak? Sebentar, Pi. Lanjut Miki saja dulu. Nanti kita bisa bisa jadi edit nanti, tah. Nanti Pi dilihat di bukti jurnal, history jurnalnya. Atau selesaikan dulu ini, tah, baru kita lihat, Pak. Kita pilih di kreditnya ini pendapatan service notebook ya, teman-teman sekalian. Nomor akunnya 4002. Otomatis ke kredit ke dia 450.000. Sekarang kita simpan dan tutup untuk mengetahui histori jurnal umum yang sudah kita input. Kita bisa ke coba di aktivitas. Bukan. Aktivitas. Mana dia histori? Ini dia. Di daftar. Kemudian buku besar. Histori buku besar ya. Kemudian tanggal awalnya ini yang di bawah filter tanggal itu kita ganti ke 1 Januari 2011. Oke, maka akan keluar transaksi-transaksi yang sudah kita input. Coba dicermati. Ini nomor eh, transaksinya untuk penyesuaian persediaan karena kita input persediaan di awal ya, saldo awal itu 1.000. Persediaan notebook Core i7 itu 1001. Untuk transaksi eh, kas ya itu 1000. Oh iya sama sih sama ya. Sedangkan 1002 ini adalah pembelian inventaris kantor, 1003 adalah pembayaran sewa dibayar di muka. Mana yang berbeda, Dek? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Saya untuk yang transaksi ketiga itu, Pak. Yang keempat, Pak. Eh, Penyesuaian persediaan 1.001 3.200 Pak laba ditahan, bukan
bukan neraca penyeimbang. Aduh, berarti kita tidak cermati. Coba di share screen kalau begitu ya, karena berarti pembuatan akun tak yang keliru. Coba di share screen dulu. Share screen ini, Pak. Ya, silakan. Kita lihat dulu. Itu tadi histori buku besar tak. Ini sudah jam 8.49. Saya harus buru-buru teman-teman sekalian. Yang mana? Oh, perbedaan akunnya laba ditahan. Ini laba ditahan transaksi yang nilainya 30 juta ini kalau tidak salah kas uang tunai toh. Coba buka ki daftar akun tak? Daftar akun. Daftar Kurang jelas suaranya Pak karena hujan. daftar akun. Coba dibuka ini daftar akun. Daftar akun. Daftar akun nih. Buka lagi dulu ini yang daftar. Daftar, menu daftar di atas. Bisa mendengar saya? Ya, daftar akun. Nah, coba lihat akun ekuitasnya ini laba ditahan. Bentar. Memang keliru Maaf, ya. Pak, bisa diulang? Memang berbeda ya. Kita laba ditahan tak di situ terbalik ini. Harusnya neraca penyeimbang ini yang aduh tak. Coba diklik 2 kali laba ditahannya itu, Dek. Laba ditahannya diklik 2 kali. Ini tak balik kita ini nih, terbalik ide. Harusnya laba ditahan tak itu adalah neraca penyeimbang. Ganti mikir saja di kasih baku tukar ki ini laba ditahan ke neraca penyeimbang tak kita ubah menjadi laba ditahan. Tak balik kini akun tak karena dia akun Berarti terlibat. laba ditahan harusnya 3.200 Pak. Ya, pokoknya kasih baku ganti mungkin ini, kasih baku tukar ki. Toh? Tadi siapa di sebelumnya tadi juga dia gimana dia? Saya tadi itu Pak berbeda Ki antara kan kita di 1.003 nih, saya 1.004 Ki. Berarti ada transaksi yang double itu mungkin ya. Bisa di share screen mungkin di. Tapi ini sudah jam 8.52. Kita enggak apa-apa nanti kita koreksi lagi kalau ada yang perbedaannya di pekan depan teman-teman sekalian. Kita input lagi 2 transaksi yang tersisa ya. Sebentar. Kita input dulu transaksi yang kalau ada perbedaan pekan depan lah baru kita bahas lagi ya. Oke, kita input dulu tanggal 8-nya ini teman-teman sekalian. Di aktivitas buku besar, bukti jurnal umum.
Transaksi 1005 itu di tanggal 8 Januari. Deskripsinya adalah pembayaran biaya promosi nilainya biaya promosi 350.000 dan biaya transportasi senilai berapa itu? 200.000. Ya, kita buat jurnalnya teman-teman sekalian dengan mencari biaya promosi di debit. Kodenya kalau tidak salah 6.000 kalau biaya. Biaya promosi 6.001, nilainya 350.000. Kemudian kita bisa enter. Kita cari lagi biaya yang kedua, yakni biaya transportasi. Pasti 6.000 juga. 6.000,05. Nilainya di sini 200.000. Kemudian kita input akun penyeimbangnya yakni kas ya. Kasnya 550.000 ya. Ini kita bisa simpan dan baru teman-teman sekalian. Kita Pak, beralih ke itu lagi, tanggal Pak. 9 Januari. 9 Januari untuk transaksi nomor 5. Deskripsinya adalah pembayaran biaya listrik. Nilainya 80.000. Dan biaya telepon sebesar 135.000. Biaya listriknya di debit, teman-teman sekalian. Kita input 80.000. Sedangkan biaya telepon sebesar 135 ya. Sedangkan neraca penyeimbangnya adalah kas karena biaya-biaya ini dibayar dengan kas sebesar 215.000 ya. Bisa semua sampai di sini ya teman-teman sekalian. Ini bisa kita simpan dan tutup. Ya, jadi di histori buku besar ini kalau kita perbarui akan masuk semua transaksi yang sudah kita input. Coba diperhatikan saja tanggalnya apakah sudah sesuai, misalnya angkanya sama atau tidak ya. Karena seringkali juga keliru ya. Seperti di kelas B kemarin ada yang harusnya dia input 350.000 tetapi hanya diinput 300.000. Nah, kita pusing di mana perbedaannya laba ruginya ini kok berbeda jumlah ruginya ya. Teman-teman sekalian, untuk sebagai laporan ya sekaligus menjadi nilai tugas, teman-teman bisa cetak laporan laba rugi ya. Ini kan sudah ada pendapatan, ada biaya, berarti kita sudah bisa ambil laba ruginya ya. Ini kita bisa masuk ke laporan di atas ya. Kemudian kita klik daftar laporan. Daftar laporan ini ada laba rugi standar, teman-teman sekalian. Kita klik 2 kali. Nah, jangan lupa penanggalannya dari 1 Januari 2011 ya.
Oke, setelah itu kita bisa klik oke. Nah, maka akan muncul laporan laba rugi standar dari 1 Januari sampai hari ini, teman-teman sekalian. Itu sudah ada pendapatan 450.000 dan total biaya 765.000. Nah, ini bisa kita print seperti kemarin, print to PDF dengan menuliskan nama di depannya. Misalnya Warkah laporan laba rugi. Sorry. Laba rugi Diva. Ya, bisa di print seperti itu ya. Silakan yang raise hand ini Muhammad. Siapa ini, Dek? Iya, Fajrul Pak. Izin Pak, di mana tadi itu kalau mau dicetak Pak? Jelek-jelek jaringanku tadi Pak. Di laporan ya, laporan, kemudian masuk daftar laporan, ya daftar laporan kita pilih laba rugi standar ya. Laba rugi standar setelah diklik baru pastikan tanggalnya di mulai 1 Januari 2011. Nurul Dwi, silakan. Pak, Terima tidak kasih Pak. bisa ini. Tadi Fajrul sudah bisa ya? Kenapa Pak, Nurul? tidak bisa Iya Pak. terpakai ininya. Apanya? Yang persediaan notebook. Not persediaan notebooknya kenapa, Dek? Tidak bisa Pak karena telah dipakai beda. Hah? Maksudnya gimana ya? Yang untuk barang Pak. Apa keterangannya ini? Baca dulu yang keterangan ini. Tidak dapat merubah akun persediaan ke nomor 1200 barang satu telah memiliki transaksi. Oh, kita baru mau input itu. Ini kita ubah apa ini? Yang barang Pak. Terus tadi sudah bikin jurnal umum juga. Belum Pak, dari tadi di sini terus. Oke, pekan depan ya. Sudah jam 9, Dek. Mohon maaf, saya harus ke kampus dulu karena tidak bisa nanti seminar itu mahasiswa bimbingan saya. Kalau saya tidak ke kampus, ini pembimbing pertamanya juga berhalangan, jadi saya yang harus hadir di kampus, Dek. Mohon maaf sekali. Sudah jam 9, saya harus ke kampus, itu perjalanan minimal sekali 20 menit. Nanti tidak enak dengan dosen yang lain menunggu ya. Tidak apa-apa ya, pekan depan kita bahas lagi, teman-teman sekalian. Eh, Tetap print saja apa saja yang teman-teman sudah input. Kalau bisa ini seperti Nurul Dwi ini coba dicari solusinya ke bisa ke teman-temannya mungkin ya. Siapa tahu ada yang bisa kasih solusi dulu. Karena terlambat Ki. Tadi sampaikan kita sudah masuk di transaksi ya. Kalau tidak belum selesai nanti pekan depan kita bahas. Mungkin Pak, seperti itu teman-teman sekalian. Saya mohon maaf harus ke kampus dulu. Kenapa Rifna? Dikumpul juga nanti untuk file backupnya, Pak. Nanti saya lihat di formnya. Kalau kalau ada yang seperti itu, Dek, kan bisa link saja kita masukkan, toh seperti kemarin. Banyak yang sampaikan bahwa kapasitasnya tidak muat. Jadi ada yang kasih solusi, toh, Dek. Kasih masuk dulu di Drive, linknya di Drive kita kasih masuk ke Word, baru Wordnya kita input di situ, toh. Oh iya, Pak. Makasih banyak, Oke, atau Pak. kalau nanti saya sempat, saya bisa edit itu formnya. Nanti saya ubah saja ke input link di situ toh supaya saya bisa akses. Saya juga harus ngecek satu persatu karena bisa jadi teman tak yang printkan ki laporan tak
Toh kalau tidak ada backupnya, jadi dipastikan. Seperti itu, Dek. Mohon maaf ya, kita akhiri dulu teman-teman sekalian. Silakan dilanjutkan. Kalau ada kendala, bisa mungkin didiskusikan ke teman-temannya yang lain. Kalau tidak, pekan depan lah baru kita lanjutkan lagi, Dek, pembahasannya. Ini baru 5 transaksi, masih banyak transaksi yang perlu kita import. Kita akhiri dulu. Saya cek dulu yang terlambat tadi itu, Pak Lek. Siapa yang terlambat tidak sempat ikut daftar hadir tadi, nanti terhitung.